Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi proposal kami yang berjudul Getuk Ubi Jalar Kuning. Adapun kelompok 6 yang beranggotakan Eka Ananta Tarigan, Huge Sumairah, Intan Prisdawanti Cibro, Khairunisa Dwi Febriani, Magdalena Sinaga, dan Widi Arianto. Selanjutnya, bab 1 yang akan dibacakan oleh Eka Ananta. Kepada Eka kami persilakan. Baik, pada latar belakang yaitu diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya yang menyebabkan glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, sehingga terjadi penumpukan glukosa di dalam darah yang disebut hiperglikemia. Menurut WHO, diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau gula darah yang seiring waktu menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf Indonesia. Berada di peringkat ke-7 di antara 10 negara dengan jumlah penderita terbanyak yaitu sebesar 10,7 juta. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara sehingga besarnya kontribusi Indonesia terhadap prevalensi kasus diabetes di Asia Tenggara. Indeks glikemik menurut WHO adalah respon glukosa darah seseorang yang diukur sesuai prosedur sebagai area di bawah kurva setelah mengkonsumsi makanan uji sebagai presentase terhadap area di bawah kurva. Makanan standar yang dikonsumsi oleh orang yang sama di hari yang berbeda. Sedangkan beban glikemik merupakan perhitungan antara indeks glikemik dan jumlah karbohidrat dalam satu porsi makanan. Ubi jalar yang kaya akan kandungan karbohidrat berpotensi untuk dijadikan produk pangan seperti getuk. Karena ubi jalar memiliki kandungan pati yang cukup tinggi yaitu 35%. Getuk merupakan makanan semi basah yang biasanya dibuat dari ubi-ubian. Dengan tahap awal menyiapkan bahan yang diperlukan, kemudian dikukus hingga matang. Tahap selanjutnya digiling, setelah itu dicampur dengan bahan tambahan dan dicetak atau dibentuk. Maka dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tolak ukur indeks glikemik pada pangan setelah pengolahan seperti getuk ubi jalur kuning. Pada identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, sebagian besar masyarakat mengkonsumsi makanan yang indeks glikemiknya tinggi tanpa mereka ketahui bisa berdampak pada diabetes mellitus. Dan upaya pengganti makanan karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah agar aman yaitu ubi jalar kuning. Yang kedua, pada pembuatan produk pangan getuk ubi jalar kuning, ini bisa mengetahui pengaruh ubi jalar kuning sesudah pengolahan dan perubahan terhadap indeks glikemiknya pada getuk ubi jalar kuning. Adapun pembatasan masalahnya yaitu yang pertama, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ubi jalar kuning. Yang kedua, jenis ubi jalar kuning yang digunakan untuk getuk ubi jalar kuning adalah jenis ubi jalar yang memiliki daging umbi berwarna kuning, kuning muda atau putih kekuningan. Pada perumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana cara proses pembuatan getuk dengan menggunakan ubi jalar kuning. Yang kedua, apakah ada manfaat getuk ubi jalar kuning bagi masyarakat. Dan yang ketiga, apakah ada perubahan pada indeks glikemik ubi jalar kuning setelah diolah menjadi getuk. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui proses pembuatan getuk dengan menggunakan ubi jalar kuning. Yang kedua, mengetahui adanya manfaat getuk ubi jalar kuning bagi masyarakat. Dan yang ketiga, mengetahui adanya perubahan pada indeks glikemik ubi jalar kuning setelah diolah menjadi getuk. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama bagi penulis atau peneliti. Dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis mengenai produk getuk ubi jalar kuning. Yang kedua, bagi mahasiswa atau mahasiswi,
dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi serta perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang pangan, terutama bagi mahasiswa atau mahasiswa yang ingin melakukan penelitian pembuatan produk pangan. Dan yang ketiga, bagi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai cara pemanfaatan ubi jalar kuning sebagai bahan pembuatan getuk dan memberikan informasi pada masyarakat mengenai manfaat ubi jalar kuning dalam bidang pangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Baik, yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat arang adalah suatu zat gizi yang fungsi utamanya sebagai penghasil energi, di mana setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat banyak ditemukan pada serealia seperti beras, gandum, jagung, kentang, dan sebagainya, serta pada biji-bijian yang tersebar luas di alam. Yang kedua itu ubi jalar kuning. Ubi jalar atau ketela rambat atau disebut Ipomoea batatas L adalah jenis umbi-umbian yang memiliki banyak keunggulan. Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat dan sumber energi serta mengandung vitamin dan mineral seperti zat besi atau Fe, fosfor V atau P, kalsium atau Ca, dan natrium atau Na. Ubi jalar atau disebut Ipomoea batatas merupakan sumber karbohidrat utama setelah padi, jagung, dan ubi kayu. Indeks glikemik ubi jalar tergolong sedang yaitu 61, sedangkan singkong punya angka indeks glikemik sebesar 46 yang termasuk rendah. Ubi jalar kaya akan karbohidrat kompleks, serat, zat besi, dan vitamin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Uges. Baik, selanjutnya getuk. Getuk adalah makanan khas dari Jawa yang memiliki rasa khas serta memiliki kandungan karbohidrat dan zat gizi yang tidak sedikit. Jenis getuk dapat dibedakan berdasarkan bahan dasar yang digunakan, diantaranya sebagai berikut. Getuk singkong, getuk yang bahan dasarnya terbuat dari singkong. Getuk ubi, getuk yang bahan dasarnya adalah ubi rambat. Getuk talas, getuk yang bahan dasarnya adalah talas. Getuk pisang adalah getuk yang bahan dasarnya terbuat dari pisang. Getuk kentang adalah getuk yang bahan dasarnya terbuat dari kentang. Getuk adalah makanan semi basah yang dibuat dari singkong, dikukus, dicampur dengan gula, digiling atau dilumatkan, kemudian dibentuk dengan penambahan bahan makanan dan bahan tambahan makanan lain yang diizinkan. SNI 0142991996. Next. Indeks glikemik merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kecepatan suatu makanan dalam meningkatkan kadar glukosa darah. Beban glikemik merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar karbohidrat dalam satu porsi makanan mampu meningkatkan kadar glukosa darah. Indeks glikemik mengklasifikasikan pangan berdasarkan potensinya untuk meningkatkan kadar gula. Itu kurang dari 55, indeks glikemik sedang 56 sampai 69, dan indeks glikemik tinggi itu 70. Pangan dengan indeks glikemik tinggi cenderung untuk meningkatkan gula darah lebih tinggi dibandingkan dengan pangan indeks glikemik rendah. Singkong mentah dengan berat 100 mg, karbohidratnya itu 38,06 gram, indeks glikemiknya 94, termasuk tinggi. Beban glikemiknya itu 94 dikali 38,06 dibagi 100, yaitu 35,7.764, termasuk tinggi. Seratnya itu 100,8 gram. Sedangkan ubi mentah itu dengan berat 100 gram, karbohidratnya 20,12 gram, indeks glikemiknya 70, beban glikemiknya 14,084, termasuk sedang, sedangkan seratnya itu 3 gram. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya bab 3 yang akan dibacakan oleh Magdalena Sinaga. Kepada Magdalena Sinaga saya persilahkan.
Baik, yang selanjutnya itu bab 3, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Pembuatan getuk ubi jalar kuning akan dilakukan di Gang Jala, Jalan Rela, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian akan dilakukan di Laboratorium Gizi Universitas Negeri Medan. Adapun alat dan bahan penelitian, bahan yang digunakan dalam pembuatan getuk ubi jalar kuning sebagai berikut. Yang pertama itu ubi jalar kuning 500 gram, gula halus 50 gram, garam setengah sendok teh, vanili secukupnya, kelapa parut secukupnya. Alat yang digunakan dalam pembuatan getuk ubi jalar kuning adalah kompor, panci pengukus, timbangan, wadah, pisau, dan pengaduk. Alat dan bahan penelitian kadar glukosa darah yaitu Esytoch GCU better beserta blood glucose test strip, makanan standar berupa dextrosa, makanan uji berupa getuk ubi jalar kuning, timbangan gram digital, glass beaker, termometer makanan, dan kulkas. Diagram alir penelitian, yang pertama itu pemilihan ubi jalar kuning, kemudian pembuatan getuk ubi jalar kuning, kemudian dilakukan uji organoleptik, diterima atau tidak diterima, kemudian penilaian indeks glikemik, lalu uji analisis proksimat yaitu uji kadar air dan uji lainnya, kemudian yang terakhir analisis data. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-seksional. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Instrumen yang digunakan yaitu Food Frequency Questionnaire dan alat ukur yang terdiri dari glukometer, mikrotois, dan timbangan berat badan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibuat oleh peneliti dalam bentuk kuesioner dan alat ukur yang terdiri dari yang pertama kadar gula darah. Instrumen yang digunakan untuk mengukur gula darah didapatkan berdasarkan hasil pemeriksaan responden yang diukur menggunakan glukometer berupa gula darah sewaktu. Kemudian yang kedua itu indeks glikemik makanan Food Frequency Questionnaire, yaitu formulir ini digunakan untuk mencatat dan mengetahui frekuensi konsumsi sejumlah bahan makanan atau olahan makanan yang dikonsumsi. Jenis makanan yang ditanyakan pada Food Frequency Questionnaire adalah tertutup. Pernyataan tertutup artinya hanya makanan yang ada dalam daftar yang akan diinvestigasi kepada subjek. Metode FFQ hanya memerlukan data bahwa jenis makanan tertentu sering atau tidak sering dikonsumsi dan berapa kekerapan konsumsinya. Prosedur pengumpulan data pada penelitian itu yang pertama, persiapan penelitian seperti menyiapkan alat ukur tinggi badan, berat badan, dan alat ukur kadar gula darah yang didasari dengan literatur yang ada dan dilanjut pembuatan getuk ubi jalar kuning. Yang kedua, tahap pelaksanaan dimulai dengan pengumpulan data primer, pengukuran kadar glukosa darah dengan menggunakan glukometer, dan dilanjut pengukuran indeks glikemik makan dengan menggunakan Food Frequency Questionnaire. Yang ketiga, pengolahan data berupa editing dan coding. Yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya dibacakan oleh Widya Arianto. Kepada Widya Arianto saya persilahkan. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah analisis data dengan uji organoleptik dan uji analisis proksimat. Yang pertama yaitu uji organoleptik. Nah, ini pada uji ini diujikan kepada 40 panelis mahasiswa Gizi Unimed dengan parameter yang diujikan melalui atribut warna, aroma, rasa, dan tekstur. Penilaian 4, kemudian penilaian itu menggunakan kode 4, 3, dan 2 dan 1. Dengan masing-masing pada nilai 4 itu, maaf saya ulangin, dengan penilaian menggunakan penilaian kode 5 yaitu 1, 2, 3, dan 4, 5, dan masing-masing memiliki arti.
Yang pada kode 5, yang artinya itu sangat suka, 4 suka, 3 biasa, 2 tidak suka, dan 1 sangat tidak suka. Kemudian sedangkan pada uji mutu hedonik, yaitu meliputi kecerahan warna dengan skala penilaian 1 sangat pucat, sampai 5 sangat berwarna. Kemudian pada rasa manis, dinilai dengan skala 1 sangat tidak manis, sampai skala 5 sangat manis. Kemudian aroma khas getuk ubi jalar kuning dinilai dengan skala penilaian 1 sangat tidak harum sampai skala sangat harum. Kekenyalan juga dinilai dengan skala 1 sangat tidak kenyal sampai skala 5 sangat kenyal. Kemudian setelah aftertaste dinilai dengan skala 1 sangat mengganggu sampai skala 5 sangat tidak mengganggu. Setelah itu dilakukan tabulasi silang pada hasil uji hedonik dan uji multihedonik berupa atribut warna, aroma, rasa, dan tekstur untuk mengetahui kecenderungan mutu produk yang disukai oleh panelis. Next. Kemudian pada uji analisis proksimat yaitu ada kadar air metode pengeringan open. Pada perhitungan mengikuti rumus yaitu kadar air per persen per BB sama dengan X dikurangi A per X kali 100. Kemudian ada kadar abu metode pengabuan kering, di mana perhitungannya yaitu kadar abu persen per BB sama dengan E dikurang A kali 100 per BB per B kurang A. Selanjutnya yaitu melakukan uji kadar lemak metode Soxhlet, yaitu mengikuti pada perhitungan di bawah ini, yaitu persen lemak sama dengan W1 kurang W2 per W kali 100%. Kemudian dilanjut kadar protein metode dengan semi mikro Zeldal yang mengikuti definisi AOAC tahun 1995 dengan perhitungan kadar persen N total sama dengan mili HCl kali N HCl kali 14,008 kali F per mili larutan contoh. Next. Produk, yaitu sampel ditimbang duplikat atau duple dengan 0,5 atau kurang lebih 0,05 gram. Lalu ditambahkan 40 ml tris buffer dengan pH 4,2 kemudian di-stir sampai homogen. Kemudian ditambahkan 50 amilase. Lalu sampel ini disimpan di perangas air dengan suhu 95 sampai 100 derajat Celcius selama 30 menit. Dan didinginkan hingga mencapai suhu 60 derajat Celcius. Kemudian dinding piala dibilas dengan 10 ml air. Lalu dilanjut dengan menambahkan 100 protase. Ditutup dengan aluminium foil dan inkubasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu sampel didinginkan dan ditambahkan 0,561 N larutan ACL. Diatur dengan pH hingga 4,1 sampai 4,6. Lalu tambahkan 200 amiloglukosidase dan tutup dengan aluminium foil dan inkubasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian sampel diendapkan etanol 95% sebanyak 225 ml. Kemudian endapan dibiarkan pada suhu kamar selama 1 jam. Kemudian sampel disaring kertas saring tak berabu dengan nomor 42 yang telah diketahui bobot dicuci dalam krus dengan 15 ml etanol 78%. 15 ml metanol 95% dan 15 ml asetan sebanyak 2 kali, 10 residu. Kemudian saya ulangi. Selanjutnya residu dikeringkan dalam oven vakum 70 derajat Celcius semalam atau oven 105 derajat Celcius sampai berat konstan. Kemudian setelah didapatkan residu yaitu protein dan abu, lakukan fraksi total kadar serat pangan. Ikuti perhitungan rumus. Next. Setelah selesai semua uji analisis proksimat, maka dilanjut dengan penilaian indeks glikemik yang diawali dengan proses sampel getuk ubi jalar kuning yang ditentukan harus mengandung 50 gram karbohidrat, di mana akan diambil sebanyak minimal 5 orang relawan dari 40 panelis yang telah ditentukan, dengan masing-masing kadar glukosa darah normal 70-120 mg per desiliter, di mana dalam keadaan ini sebelumnya relawan diambil darahnya dan harus menjalani
selama 8-10 jam kecuali mengonsumsi air putih. Pengambilan darah relawan dilakukan melalui ujung jari sebanyak kurang lebih 5 mili untuk ukur menggunakan alat Kesel cek. Kemudian relawan ini kemudian akan diambil darahnya sebanyak 4 kali. Yang pertama pada menit ke-0, kemudian menit ke-30, 60, 90, dan 120. Setelah mengonsumsi getuk ubi jalur kuning. Kemudian pengukuran resvin kadar gula darah untuk pangan acuan yang berdasarkan standar yaitu glukase murni sebanyak 50 gram juga dilakukan. Tetapi pada hari yang berbeda dengan rentang waktu minimal 3 hari. Untuk penilaian indeks glikemik, yaitu indeks glikemik sama dengan luas area di bawah kurva, respon glikemik sampel per luas area di bawah kurva, respon glikemik standar glukosa kali 100%. Dengan perhitungan beban glikemik sama dengan indeks glikemik kali jumlah karbohidrat dalam 100 gram sampel. Lalu pada teknik analisis data, setelah dilakukannya uji analisis organoleptik dan uji analisis proksimat, maka dalam mengolah data ini akan dianalisis dengan Microsoft Excel 2016 dan IBM SPS tahun 22. Kemudian uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan data normal, maka selanjutnya uji signifikansi dengan menggunakan metode repeated measures ANOVA. Jika distribusi data tidak normal, maka selanjutnya uji signifikasi dengan metode Friedman. Sedangkan analisis data, uji organoleptik dianalisis menggunakan analisis sidik ragam atau ANOVA dengan skala 4 kurang dari 0,05. Jika berpengaruh nyata dilanjut dengan uji lanjut Luncan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.